Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Restiani from KSD English Education 2021. Tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas midterm kurikulum material and development. Apa sih yang dipelajari dari materi ini atau mata kuliah ini? So, dari kata kurikulum dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik tak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Seiring berkembangnya zaman, kurikulum dalam dunia pendidikan pun terus mengalami perubahan. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di eranya masing-masing. Dan bagi Anda yang bergelut di dunia pendidikan, tentu harus memahami apa itu kurikulum dan seluk-beluknya. So, ada empat kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Jadi kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Jadi KBK mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Lalu pada kegiatan belajar menggunakan pendekatan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya dari guru melainkan dari sumber lain. Yang kedua yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan KTSP, tidak banyak yang berbeda dari kurikulum 2004, mulai dari tinjauan dari segi isi, proses pencapaian dan target pembelajaran oleh siswa hingga teknik evaluasi. Jadi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, yaitu guru dituntut untuk mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah. Yang ketiga yaitu kurikulum 2013 atau K13 merupakan pengganti dari kurikulum 2006 atau KTSP. Ini memiliki tiga aspek, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan aspek sikap perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan lain-lain. Oke, yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Jadi, kurikulum merdeka diluncurkan Mendikbudristek pada Februari 2022 lalu sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi, kurikulum merdeka berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri terdiri atas nilai-nilai. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran kurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatkan kompetensi. Jadi guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Jadi proyek untuk menguatkan pencapaian profil Pancasila yaitu dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Jadi proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Jadi sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka akan melalui beberapa tahapan implementasi, yaitu tahap mandiri belajar, kemudian mandiri berubah, lalu terakhir mandiri berbagi. Jadi perubahan kurikulum secara nasional baru akan diterapkan pada tahun ini, yaitu 2024. Oke, mari kita simak lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya kurikulum merdeka itu. Jadi, mengapa sih kurikulum itu perlu berubah? Jadi, alasan perubahan kurikulum itu, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Jadi, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Jadi, demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Jadi, kurikulum merdeka itu sendiri mempunyai struktur. Yang pertama yaitu program intrakurikuler. Jadi intrakurikuler itu berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal. Jika memang ada di satuan pendidikannya, kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu diharapkan dapat mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan capaian pembelajaran pada fasenya. Yang kedua yaitu program ekstrakurikuler. Jadi untuk kegiatan ekstrakurikuler, kegiatannya tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum merdeka.
Pelaksanaannya itu dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Jadi yang ketiga yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi program ini merupakan pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila melalui tema yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama, gaya hidup berkelanjutan, yang kedua, kearifan lokal, yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, keempat, bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima itu suara demokrasi, yang keenam, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, yang terakhir yaitu kewirausahaan. Yang keempat yaitu asesmen. Jadi asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Satuan pendidikan mempunyai kewenangan untuk merancang, menentukan teknik, dan waktu pelaksanaan asesmen sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Asesmen itu berperan memberikan informasi sebagai umpan balik bagi murid, guru, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen juga sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kelima yaitu alokasi waktu. Satuan pendidikan juga memiliki keleluasaan untuk menentukan alokasi waktu pembelajaran. Ada 3 alternatif model pembelajaran yang dapat diadaptasi, yaitu model reguler, blok, dan model kolaborasi dengan mempertimbangkan sarana-prasarana, jam mengajar guru, atau strategi lainnya agar pengorganisasian kegiatan belajar berjalan lancar. Dan yang terakhir yaitu perangkat ajar. Selain keleluasaan dalam menentukan alokasi waktu, kita juga mempunyai keleluasaan untuk memilih dan memberikan perangkat ajar kepada murid selama masih ada dalam prinsip pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi perangkat ajar bukan saja melalui buku teks, tetapi bisa menggunakan media lain seperti modul ajar, modul proyek, buku non-teks, video, dan media cetak atau digital lainnya.